Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat sekali ya kalian hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kalian, kita nyanyi dulu ya. Silakan Peri dipimpin untuk menyanyi. Memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir tidak? Salman, kenapa? Izin. Jadi alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat. Walaupun sekarang cuaca kayaknya udah 4 hari lagi panas-panasnya ya. Semangat, Masya Allah. Dan jangan sampai panas di luar itu membuat semangat kalian belajar itu jadi menurun ya. Harus di luar panas, kalian juga di hatinya harus panas. Harus selalu semangat, membara untuk selalu belajar ya ke sekolah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada yang ingat nggak pembelajaran kita di minggu lalu itu tentang apa? Oke, Dwi. Materi yang minggu kemarin yaitu respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Alwi. Bagus sekali. Masih ingat ya bahwa pelajaran minggu kemarin itu kita membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Oke. Minggu kemarin kita membahas negara-negara mana saja yang merespon positif dan juga negara yang negatif. Oke. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi. Itu kita mengacu kepada KD 3.2 yaitu mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, di dalam PowerPoint yang Ibu tampilkan ada IPK dan juga tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam pembelajaran hari ini diharapkan kalian tuh mampu mendeskripsikan, menganalisis, menjelaskan, dan juga menyimpulkan apa aja sih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada era globalisasi dan dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi tersebut ya. Nah, pembelajaran kita hari ini tuh menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning, di mana nanti kalian akan membuat produk secara berkelompok. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan produk yang sudah kalian buat. Ya. Sekarang kalian perhatikan gambar di depan. Kalian amati dengan teliti, kalian simak. Coba. Ibu akan bertanya kepada Rasya, coba apa yang kamu amati dari kedua gambar ini? Peralatan teknologi. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Rasya. Oke, bagus ya, luar biasa. Selanjutnya Ibu minta tolong kepada Amel. Apa Amel lihat dari kedua gambar ini? Menurut saya dari gambar yang saya lihat itu adalah alat-alat canggih yang ada di era modern. Terima kasih, Bu. Terima kasih, tepuk tangan lagi untuk Amel. Luar biasa. Tadi Rasya mengatakan ini adalah gambar-gambar elektronik. Gambar oleh Amel ini adalah gambar-gambar canggih di zaman modern ini ya. Fajri,
Silakan Fajri, apa yang kamu lihat dari kedua gambar ini? Gambar orang-orang yang sedang bekerja. Oke, gambar orang-orang yang sedang Bekerja. Oke, bagus. Terima kasih untuk Fajri. Di sini terdapat alat-alat teknologi yang hari ini ya sudah berkembang. Mungkin di beberapa di antaranya sudah kalian miliki ya, sudah kalian gunakan dan juga kalian miliki baik di rumah atau bisa dipakai atau bisa dibawa-bawa dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kalian sudah mengamati kedua gambar ya. Sekarang Ibu mau bertanya, apa itu iptek? Oke, Ibu akan bertanya kepada Alia. Apa itu iptek, Alia? Ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuannya. Oke, terima kasih untuk Alia. Tepuk tangan. Oke, itu iptek. Menurut saya, iptek itu ilmu yang mempelajari informasi dalam pengetahuan. Oke. Terima kasih untuk Bapak, tepuk tangan. Ada Alia dan juga TB, terima kasih bahwa iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi perkembangan iptek dalam era globalisasi di sini Ibu membagi menjadi 4. Ada perkembangan iptek luar angkasa, perkembangan iptek persenjataan, perkembangan iptek transportasi, dan juga perkembangan iptek informasi dan komunikasi. Jadi perkembangan iptek apa yang paling berkembang saat ini menurut versi kalian? Indra? Menurut saya, semua ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat pesat saat ini. Tapi yang menurut saya paling berkembang, apalagi di kaum milenial dan Gen Z seperti kita, iptek seperti komunikasi dan informasi lah yang sangat-sangat berkembang saat ini. Ya, sekian dari saya. Ya, terima kasih teman-teman. Mugi. Kalau menurut saya itu perkembangan transportasi, contoh itu seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan nanti dirilis. Oke, terima kasih teman-teman. Yasya, Perkembangan iptek yang berkembang saat ini yaitu teknologi jaringan. Karena di era modern ini banyak sekali yang menggunakan teknologi jaringan untuk menggunakan sebagai pembelajaran. ya, terima kasih. Luar biasa ya, kalian sudah bisa mengamati, menganalisis teknologi apa saja sih yang berkembang pada saat ini, dan kalian pun merasakan ya pemanfaatan dari teknologi tersebut. Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu ada memiliki dua dampak positif dan juga dampak negatif. So tadi Ibu sudah jelaskan ya bahwa iptek itu memiliki dua dampak, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Ada pertanyaan dari Ibu, apa saja dampak positif dari perkembangan iptek yang kalian rasakan saat ini? Alwi, silakan jawab pertanyaan dari Ibu. Oke, menurut saya ya, perkembangan iptek yang saya rasakan sampai saat ini adalah perkembangan komunikasi. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa saya sebagai pelajar SMA sangat membutuhkan yang namanya handphone ya. Nah, di situ perkembangan teknologi komunikasi atau handphone sangat diperlukan oleh saya, maka dari itu saya sangat merasakan dampak positif dari handphone yang saya pakai ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya pada Aldi. Silakan Aldi. Menurut saya dampak positif dari perkembangan iptek yang saya rasakan saat ini itu kayak contohnya di bidang transportasi, kayak misal nih Ali dari rumah ke sekolah, kalau sekolah jalan kan pasti membutuhkan waktu yang lama ya Bu, bisa sampai mungkin 15 menit atau lebih mungkin. Jadi dengan adanya iptek di bidang transportasi ini, contohnya seperti kendaraan bermotor, Ali dari rumah ke sekolah bisa datang lebih cepat Bu, lebih mungkin bisa 2 sampai 5 menit gitu Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ini merasakan dari informasi dan komunikasi ya, kalau merasakan dari transport, coba kalau Mayang merasakan apa Mayang dari dampak positif menggunakan iptek? Oke, kalau menurut saya sendiri Bu, dampak positifnya itu bisa dilihat dari mudahnya tersebar informasi, misalkan dari suatu negara ke negara yang lain. Ya, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Mayang. Sekarang ini pengen tahu nih, ada nggak sih dampak negatif dari penggunaan iptek yang kalian
rasakan? Ibu akan bertanya pada Amiluddin. Silakan Amiluddin. Menurut saya dampak negatifnya itu bisa membuat orang jadi malas. Contohnya malas beribadah, malas belajar, dan lain sebagainya. Luar biasa ya, ternyata iptek itu bisa membuat dampak negatif, salah satunya membuat malas. Malas kenapa? Karena sibuk dengan menggunakan handphone. Oke, selanjutnya Ibu minta pada Ferry. Dampak negatif dari iptek yaitu anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan serba online. Hampir sama dengan Amiluddin ya, berarti ini sama-sama menggunakan gadget. Ketika seseorang menggunakan gadget terlalu nyaman, jadinya antisosial. Ya, jadi individualisme. Jadi nggak mau berbaur dengan orang lain begitu. Sekarang terakhir kepada Hikmah. Oke, menurut saya dampak negatif iptek adalah kejahatan cyber. Contohnya penipuan belanja online. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, tidak konsentrasi. Nah, sekarang ada yang salah ya. Sekali lagi, oke. Yang salah nanti kita hukum. Oke, selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Sekarang kita duduk secara berkelompok. Kalian lihat PPT yang di depan ya. Ada nama-namanya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah namanya Ibu sebutkan. Kelompok 1 di sebelah sini ya. Kelompok 2 di tengah. Kelompok 3, 4, 5, dan 6. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Alwi, Ibu kita tolong bagikan ke setiap kelompok. Semuanya sudah? Terima kasih Alwi. Oke, sekarang kalian lihat KKPD yang sudah Ibu bagikan. Lihat, di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Dan yang harus kalian jawab hari ini itu ada 3. Oke, tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya perkembangan iptek itu ada 4. Ada perkembangan iptek teknologi luar angkasa, persenjataan, transportasi, dan informasi dan komunikasi. Kalian boleh memilih dari keempat iptek yang sudah Ibu sebutkan. Ya, sudah memilih salah satu, kalian cari dampak negatif dari perkembangan iptek tersebut. Setelah itu, ini Ibu. Kalian tuliskan semua dampak negatif dari perkembangan yang sudah kalian pilih itu ya. Salah satunya di sini semuanya dulu. Di kolom yang pertama. Ini bisa ke belakang. Nah, dari ke-20 yang ada kalian tulis, pilihlah salah satu yang akan kalian buat sebagai produk. Paham? Nah, kalian tulis di yang nomor 2. Selanjutnya setelah kalian tentukan, kalian membuat yang namanya menyusun jadwal. Karena ini pembuatannya selama seminggu, jadi kalian harus menyusun jadwal selama 1 minggu. Paham? Kalau yang kolom selanjutnya nanti dikerjakan setelah kalian menyusun jadwal pengerjaan produk. Bisa dipahami? Silakan sekarang dikerjakan. Hasil kerja kelompoknya ya, dari menentukan tema, terus juga menyusun jadwal hari ini ya. Sisanya nanti akan kalian lakukan selama 1 minggu. Silakan kelompok mana dulu yang mau pertama kali memaparkan hasil kerja kelompoknya.
Oke, selanjutnya kepada kelompok Aldi. Memaparkan dampak negatif dari dari iptek. Bidang yang kami sedang jelaskan yaitu di bidang transportasi. Oke, langsung aja. Bidang iptek yang kelompok kami sedang jelaskan yaitu bidang transportasi. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan iptek di bidang transportasi ini. Contohnya yaitu yang pertama, alih fungsi lahan menjadi lokasi sarana dan prasarana transportasi. Kedua, kelangkaan sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan bakar transportasi. Yang ketiga, meningkatnya polusi udara. Keempat, meningkatnya limbah transportasi yang mencemari lingkungan. Kelima, merusak keseimbangan ekosistem akibat alih fungsi lahan menjadi lahan transportasi. Dan keenam dan sebagainya. Di sini merencanakan proyek yang kita rencanakan yaitu akan membuat sebuah poster yang berhubungan dengan iptek di bidang transportasi, dan dampak yang akan digambarkan yaitu dampak negatif dari transportasi yaitu dampak polusi udara, karena itu sangat berefek sekali untuk lingkungan hidup. Dan untuk menyusun jadwal, jadi pada hari ini pada waktu pulang sekolah yaitu jam 3:30 sore, kami memulai membuat sketsa terlebih dahulu di karton yang sudah kami siapkan menggunakan pensil. Setelah selesai membuat sketsa, kami lanjut pada malam hari, itu sesudah isya, kami mulai mengejar untuk mewarnai sketsa poster yang sudah disketsakan sebelumnya menggunakan spidol warna dengan krayon. Setelah semua dilakukan, poster sudah siap untuk dipresentasikan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Aldi. Oke, selanjutnya kelompok Wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu dampak negatif dari perkembangan iptek. Nah, dampak negatif dari perkembangan iptek yang kita pilih yaitu dampak negatif teknologi komunikasi. Nah, dampak negatif teknologi komunikasi yang pertama, mudah beredarnya informasi hoax. Yang kedua, mudahnya penyebaran video pornografi. Yang ketiga, membuat anak-anak malas belajar karena lebih memilih bermain game online. Yang keempat, menyebarnya penipuan dan akun palsu. Yang kelima, mengurangi interaksi sosial dalam dunia nyata. Yang keenam, terpapar radiasi yang berlebih dalam penggunaan smartphone. Yang ketujuh, komunikasi keluarga jadi berkurang. Kedelapan, adanya penayangan video kekerasan. Dan yang terakhir, adanya pelanggaran hak cipta. Nah, dampak negatif yang bakal kita pilih untuk membuat poster yaitu tentang anak-anak yang malas belajar karena lebih memilih bermain game online. Adapun jadwal yang sudah kita susun, yang pertama, Rabu itu perencanaan dan menentukan tema. Kamisnya menentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Jumatnya membeli alat dan bahan. Senin membuat sketsa. Selasa menyelesaikan pembuatan sketsa, pewarnaan, serta menyelesaikan pembuatan poster. Rabunya mempresentasikan hasil poster tersebut. Terima kasih teman-teman. Nah, bagus sekali ya kalian sudah memaparkan hasil kelompok hari ini ya. Setelah menentukan tema dan juga sampai menyusun jadwal, silakan kalian kerjakan proyek sesuai dengan jadwal yang sudah kalian susun ya selama seminggu. Nah, selain kalian sudah menyusun jadwal selama seminggu, kalian juga bisa konsultasi melalui WA ataupun konsultasi secara langsung kepada ibu ya di jam-jam kosong, misalkan jam istirahat atau ketika kalian tidak ada guru, gitu ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya.
biasanya sendiri apabila terjadi tersebut akan membaca dan diperbanyak konsentrasi anak belajar. Sebutkan ada pesawat ya. Ya. Jadi pesawat itu katanya apa? Iya. Itu pertanyaan kali kan kalau bisa pesawat terbang kan dia sebenarnya nggak banyak membuat polusi udara ya. Pesawat itu kan dia terbang di permukaan atas bagian bumi kan di atas awan. Maksudnya kan nggak begitu menyebabkan polusi. Kan kalau anak kecil itu kan susah dibilangin ya kan, udah dibilangin sama orang tua harus kayak gini, terus harus pakai cara apa lagi biar orang tua tuh memenuhin hati anak biar kayak kerja izin menjawab. Biasanya balik ke anak kecil lagi ya, peran orang tua ini emang sangat penting. Mungkin kayak misalnya orang tua membujuk anak ini kayak ayo jalan-jalan gitu, kan anak kecil kayak suka jalan-jalan ya, terus kan apa sih kalau misalnya dia udah diajak jalan-jalan biasanya dia langsung berhenti main HP. Nah yang kedua juga ada nih cara yang pernah saya lihat juga dari YouTube. Kadang orang tua memberi ini hitam-hitam di matanya, padahal itu tuh kayak apa ya, kayak misalnya alis atau apa gitu ya di hitam ini. Nah biasanya anak tersebut ini kayak takut dibilangin tuh kamu main HP terus sih matanya menjadi hitam nih. Nah anak tersebut biasanya menjadi ketakutan. Ini kan dampak negatif jadi membuat si anak itu menjadi seorang yang sukses gitu. Bagaimana caranya? Jadi kan di sini tuh kita sarannya ada saran bisa saran penting kita pakai mungkin kayak saran yang lebih banyak bisa karena pendapatan mungkin dari orang luar dapat dia bisa dibayar juga dong karena dia online dan dia mulai nyadar nih kalau game online itu gak benar dan akhirnya dia mencari informasi online yang dapat menghasilkan penghasilan buat dia. Jadi dia bisa mengikuti game misalnya sama pengolahan Mobile Legends ya. Sekarang kan udah banyak banget itu juga bisa bahan lakunya alhamdulillahnya buat dia mendapatkan penghasilan dari situ bisa Representatif negara hampir terbanyak sini juga kami menampilkan dampak positif dan negatif. Yakni dampak positifnya antara lain dari energi seperti minyak bumi, gas alam, batu bara di mana tersedianya sudah mulai berkurang. Dan dampak negatifnya adalah radiasi nuklir sangat berbahaya bagi manusia karena bisa mengakibatkan berbagai dampak buruk pada tubuh. Kemudian ini adalah negara dengan kepemilikan nuklir terbanyak. Sebenarnya kami sangat tulis virus yang pertama Amerika Serikat kedua. Nah, di sini Amerika Serikat mempunyai nuklir 5.428, kemudian Rusia 5.977 dan Inggris 225 dan seterusnya sampai Korea Utara. Kesimpulannya, yakni terlihat dari angka di atas, Rusia punya nuklir paling banyak ketimbang negara-negara lain, termasuk lebih banyak dari Amerika Serikat. Oke, di sini ada yang bertanya.
adalah termasuk jenis persenjataan. Kami ingin lebih berbeda gitu. Kalau misalkan senjata pada umumnya hanya pistol, gun, hanya yang sering kita lihat itu juga orang-orang juga akan kurang tahu gitu dampak positif dan negatifnya menggunakan hal tersebut. Namun kalau misalkan nuklir kan jarang orang tahu gitu. Apa sih nuklir? Juga orang juga belum pada tahu gitu. Dampak positif nuklir, negatifnya juga apa, dan juga dampak kehidupan bagi manusia itu apa gitu nuklir. Nah, maka dari itu kami memilih nuklir sebagai persenjataan yang kita akan jelaskan dampak negatif yang ada di persenjataan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Polusi udara itu kan ada berbagai dampak negatifnya. Apa saja yang dampak negatifnya itu apa saja sih? Oke, jadi hubungan dari kedua gambar ini antara Soviet dengan Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, kedua negara ini saling tidak bisa kalah ya. Ketika dia buat ini, otomatis dia pun buat ini yang lebih canggih daripada dia. Di sini kita kedua negara itu akhirnya memanfaatkan kayak senjata kayak satelit roket. Jadi hubungannya roket sama sampah itu sebenarnya yang kita sebut dampak negatif dari sampah itu bukan sampah seperti botol, plastik ataupun yang lainnya. Cuman sampah yang kita maksud itu puing-puing dari sisa pembakaran si roket yang ada di orang ketika diluncurkan berarti mereka berhasil tentang dampak negatif dari dampak
informasi yang ada di luar sana. Contohnya kita seperti di Indonesia, kita tahu kabar dari apa, kabar dari organisasi nasional. Terus bisa saling informasi antar wilayah. Silakan mundur ke kelompok selanjutnya. Oke, ternyata waktu sudah selesai, semua kelompok sudah ke stand kelompok lain ya. Silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah kalian tadi selesai mengunjungi stand dan selama 1 minggu ini membuat poster ya yang luar biasa menarik, tapi lagi udah sangat menarik, bagus dan sesuai dengan tema yang kalian pilih masing-masing kelompok. Dan pastinya dalam membuat produk selama 1 minggu ada pengalaman yang kalian alami, baik suka maupun duka. Dan sekarang ibu meminta kalian untuk menyampaikan pengalaman kalian secara singkat dan padat dalam membuat media ini ya, satu persatu ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan siapa kelompok 1 yang mau menceritakan pengalamannya? Jadi pengalaman kelompok kami membuat media seperti ini adalah cukup menyulitkan ya. Karena apa? Karena tidak adanya basic menggambar dalam kelompok kami. Jadi kesulitan kelompok kami untuk menggambar suatu objek ke dalam kertas proses ini. Solusinya maka dari itu kami mengambil yang namanya sistem mencetak ya. Jadi kayak kita melihat gambar, lalu kita ikutin secara sebisa kita, dan akhirnya terjadilah sebuah gambar objek yang kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, juga untuk kelompok 1. Mungkin dari proses menggambarnya nggak terlalu sulit ya. Mungkin dari suka dukanya dibagi ke dukanya ya mungkin. Kenapa ketika beli ini kartonnya kebetulan motor Ferry juga mogok. Ketika beli ngambil spidol juga motor saya mogok lagi. Terus ya, Iya, udah 2 kali mogok gitu. Tapi alhamdulillah kita tuh selalu banyak solusinya ya guys ya. Iya, alhamdulillah ketika kita kesusahan pasti ada orang yang membantu. Iya, alhamdulillah. Dia ada teman yang bantu ya ketika mogok ya. Oke. Intinya mah kesusahan. Saling bekerja sama. Terima kasih teman-teman untuk kelompok 6. Oke, semua sintak sudah dikerjakan, kalian sudah presentasi, sudah mengunjungi stand, sudah memberikan pertanyaan dan juga sudah memberikan komentar kepada setiap kelompok, dan juga terakhir tadi memberikan pengalamannya suka maupun duka dalam mengerjakan poster ya. Dan sekarang kita sudah mengenai pembelajaran. Silakan kalian buka handphone, ibu mengirimkan refleksi dalam kegiatan hari ini, seperti apa yang mau pelajari hari ini, apa yang mereka suka pembelajaran hari ini, dan apa yang bukan pahami dalam pembelajaran hari ini. Oke, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah, sudah selesai. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, seperti biasa
tema kami itu dampak negatif dari iptek persenjataan itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia juga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Terima kasih teman-teman untuk kelompok. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu kita sudah belajar nih apa itu iptek, dan iptek juga bisa banyak nih perkembangannya seiring dengan berjalannya waktu. Dan perkembangan iptek ini gak bakal cukup nih dimakan waktu, karena selagi manusia ada di bumi, maka perkembangan ini akan terus berlanjut. Nah, di sini juga perkembangan iptek itu ada banyak yang mulai dari transportasi, kemudian ilmu komunikasi, olah angkasa, dan sebagainya. Nah, perkembangan ini juga selain berdampak positif bagi kita semua, tentu ada dampak negatifnya seperti yang telah kita buat di poster ini ya. Jadi kita sebagai pelajar nih harus bisa nih memilah-milih mana yang dampak positif dan mana yang baik, mana yang positif dan mana yang buruk. Sekian dari kelompok. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari semua kesimpulan yang sudah masing-masing kelompok sebutkan, ternyata kita sebagai manusia itu harus bijak ya dalam menggunakan informasi dan teknologi ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang melekat dalam kehidupan sehari-hari kita ya, informasi, komunikasi, dan juga transportasi. Silakan untuk posternya kayak ditempel aja di tembok, bagus sih kayaknya. Kemudian yang kelompok 1 aja, yang di sebelah sana tuh, yang nilai aja yang kelompok 1 ya. Oke, jadi dikumpulkannya tidak usah dikumpulkan tapi langsung aja dipajang di kelas, nanti langsung ibu nilai ya. Oke, untuk materi minggu depan, karena kita sudah selesai ya, minggu depan kita ulangan ya tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yes. Sebelum untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baik kita berdoa dulu ya. Oke, ibu minta pada KM untuk memimpin doa. Dan semuanya untuk mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.